Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Hanifah Dewi dari Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dengan nomor NIM 205024. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan anti korupsi yang bertemakan pencegahan tindak koruptif sejak dini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian korupsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditemukan beberapa peristilahan terkait dengan korupsi, seperti yang pertama, korup artinya busuk. Satu, buruk, rusak, busuk. Yang kedua, suka memakai barang, yaitu uang yang dipercayakan kepadanya dapat disogok memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, korup artinya penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Yang ketiga, korup artinya orang yang melakukan korupsi, orang yang menyelewengkan atau menggelapkan uang negara tempat kerjanya. Dengan demikian, arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut bahwa perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan, instansi, atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk korupsi. Di sini ada beberapa bentuk korupsi, yaitu yang pertama, kerugian keuangan negara. Dengan perbuatan korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Bentuk korupsi yang kedua yaitu suap menyuap. Dengan perbuatan korupsi yaitu memberi atau menyajikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud untuk berbuat sesuatu dalam jabatannya. Bentuk korupsi yang ketiga yaitu penggelapan dalam jabatan. Dengan perbuatan korupsi yaitu pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. Bentuk korupsi yang keempat yaitu pemerasan. Dengan perbuatan korupsi, pegawai negeri atau penyelenggara negara memaksa seseorang memberi sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Bentuk korupsi yang kelima yaitu perbuatan curang. Dengan perbuatan korupsi, setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang tersebut. Untuk bentuk korupsi yang keenam yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan. Dengan perbuatan korupsi, pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Bentuk korupsi yang ketujuh dengan perbuatan korupsi yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap memberi suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Selanjutnya, faktor penyebab korupsi. Penyebab korupsi salah satunya faktor penyebab dari internal, yaitu sifat tamak atau rakus dari manusia, gaya hidup konsumtif, dan moral. Faktor penyebab eksternal ada 5, yaitu yang pertama aspek sosial, yang kedua aspek politik, yang ketiga aspek hukum,
yang keempat aspek ekonomi, dan yang kelima aspek organisasi. Dampak dari korupsi yaitu runtuhnya otoritas pemerintah, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, dampak terhadap politik dan demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dampak kerusakan lingkungan, dampak terhadap ketahanan budaya dan religius. Pencegahan tindak korupsi. Yang pertama yaitu kejujuran. Jujur adalah perilaku positif dengan berkata sebenarnya, tidak curang, serta berbuat dan perkataan yang tidak berlawanan. Nilai kejujuran ibarat seperti mata uang yang berlaku di mana-mana. Jika seseorang terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup akademik maupun sosial, maka selamanya orang lain akan selalu merasa ragu untuk mempercayai. Sebagai akibatnya, seseorang yang tidak jujur akan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Hal ini juga akan mengakibatkan ketidaknyamanan bagi orang lain karena selalu merasa curiga terhadap seseorang yang selalu melakukan kecurangan atau kebohongan. Akan sulit juga untuk memperoleh kembali kepercayaan dari orang di sekitarnya. Contoh perilaku jujur di lingkungan pendidikan yaitu tidak menyontek pekerjaan teman saat ulangan atau ujian. Jika terlambat datang ke sekolah, menyampaikan alasan sebenarnya kenapa bisa terlambat pada gurunya. Jika menemukan uang di dalam kelas, langsung mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya. Selanjutnya, kepedulian. Peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Contoh sikap peduli di lingkungan pendidikan salah satunya menciptakan suasana kampus sebagai rumah kedua. Hal ini dimaksudkan agar kampus menjadi tempat mahasiswa untuk berkarya, baik kurikuler maupun ekstrakurikuler tanpa adanya batasan ruang gerak. Yang kedua, menggalang dana guna memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang membutuhkan. Dan yang ketiga, peduli dengan lingkungan di sekitar kampus agar lingkungan kampus tetap terjaga kebersihannya. Selanjutnya, kemandirian. Kemandirian adalah kemampuan untuk mengelola semua yang dimiliki, tahu bagaimana mengelola waktu, berjalan dan berpikir secara mandiri, disertai dengan kemampuan mengambil resiko dan memecahkan masalah. Hal ini penting untuk masa depannya, di mana mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupan dan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, sebab tidak mungkin orang yang tidak dapat mandiri akan mampu mengatur hidup orang lain. Contoh sikap mandiri di lingkungan pendidikan yaitu tidak bergantung pada seseorang, contohnya kepada teman, aktif mengikuti organisasi yang ada di kampus. Yang ketiga, memecahkan masalah dengan rasa tanggung jawab. Pencegahan tindak korupsi selanjutnya yaitu kedisiplinan. Disiplin merupakan perasaan taat atau patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengelola baik waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun sosial kampus. Contoh sikap disiplinnya yaitu datang tepat waktu saat jam perkuliahan, mengumpulkan tugas ke dosen tidak terlambat, parkir kendaraan dengan rapi dan tidak ugal-ugalan ketika mengendarai kendaraan lingkungan kampus. Pencegahan tindak korupsi yang selanjutnya yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Mahasiswa yang dapat diberikan tanggung jawab yang kecil dan berhasil melaksanakannya dengan baik untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar lagi sebagai hasil dari kepercayaan orang lain terhadap mahasiswa tersebut.
sikap tanggung jawab di lingkungan pendidikan, yaitu menjalankan ibadah sesuai agama mahasiswa yang dianut, mengerjakan tugas yang diberikan dosen dengan baik dan benar, bertanggung jawab atas semua perkataan dan perbuatan. Selanjutnya, kerja keras. Kerja keras adalah mempunyai semangat yang berkorban serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk mencapai target pribadi yang dianggap sedikit melebihi batas kemampuan kita sendiri. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapai hasil yang sesuai dengan target. Contoh sikap bekerja keras yaitu giat dan bersemangat belajar, aktif dalam pembelajaran seperti aktif bertanya kepada dosen jika ada materi yang kurang dimengerti, tidak mudah putus asa dalam mengerjakan soal yang sulit. Pencegahan tindak korupsi selanjutnya yaitu sederhana. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa mengenyam masa pendidikannya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuan dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Contoh perilaku sederhana di lingkungan pendidikan salah satunya yaitu membeli keperluan yang dibutuhkan saja dan selalu bersyukur dengan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pencegahan tindak korupsi yang terakhir yaitu keberanian. Keberanian adalah suatu sikap untuk berbuat sesuatu dengan tidak terlalu merisaukan kemungkinan-kemungkinan buruk. Contoh sikap berani di lingkungan pendidikan yaitu berani untuk mengajukan pendapat saat bermusyawarah di suatu organisasi kampus, berani bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat, berani mengakui kesalahan diri sendiri, dan berani menegur adik tingkat atau kakak tingkat yang melakukan kesalahan. Dapat disimpulkan bahwa kita sebagai mahasiswa juga dapat melakukan pencegahan tindakan korupsi, yaitu dengan melakukan hal-hal positif, selalu berdoa dan juga selalu mengingatkan orang-orang di sekitar kita agar tidak melakukan hal-hal yang mendekati tindakan korupsi. Dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.